Perkenalkan, saya Samiati, salah satu CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 8 Wayan Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, dan hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau bernama Ibu Fitri Martias Diningsih. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 8 Wayan Serdang. Gimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu di dalam kelas supervisi akademik. Jadi nanti Bu Fitri ngajar, saya sebagai supervisornya gitu. Tapi sebelum di kelas ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Fitri, yaitu praobservasi. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama, materi apa yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas yaitu tentang harmoni dengan ekosistem, makan dan dimakan dunia seperti itu. Lebih tepatnya kita nanti akan menganalisis dari sebuah Jadi hidup dalam tanah. jadi materinya tentang ekosistem ya. Di dalam ekosistem itu nanti ada peristiwa makan dan dimakan yang diputar makanan gitu ya. Oke, jadi untuk yang kedua, tujuan pembelajaran yang Ibu tekankan kepada siswa untuk dicapai itu apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu saya menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik di sini dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Untuk selanjutnya, peserta didik dapat membuat rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Oke, jadi di sini ada proyek yang akan dibuat oleh siswa ya. Ini ada hasil karya yang akan disampaikan pada saat kemudian presentasi. Oke. Jadi untuk area pengembangannya nih, kira-kira pengembangan dalam pembelajaran itu apa gitu yang harus dikembangkan gitu? Jadi dalam pengembangan di sini saya mengembangkan dari beberapa anak itu kalau saya amati ya tentang gaya belajar mereka, tentunya di mana gaya belajar mereka ini saya lihat memang bervariasi, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Oleh karena itu di sini saya menggunakan area pengembangan di pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial. Kompetensi sosial emosional. Kemudian strategi dan metode apa yang akan digunakan di dalam kelas nanti? Di dalam strateginya di sini, strategi atau model pembelajaran yang akan saya capai di sini. Strateginya mungkin ya Bu, lebih ke kalau strateginya lebih ke berdiferensiasi atau scientific learning atau apa gitu strateginya. Kalau metodenya bisa PBL atau PJBL gitu. Seperti itu ya. Jadi betul. Sudah saya sampaikan tadi di awal, mungkin itu diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu sebagai strategi saya nanti. Untuk metodenya atau model pembelajaran itu memang saya menggunakan PBL. Jadi dalam PBL kan ada beberapa fase atau ada beberapa sintak. Nanti saya terapkan anak-anak sesuai dengan sintak yang ada di dalam PBL. Jadi strateginya itu diferensiasi, kemudian modelnya menggunakan PBL, problem based learning, gitu ya Bu ya? Iya. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir ya Bu. Kira-kira harapannya nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama nanti, apa yang Ibu harapkan gitu? Apa yang saya harapkan dalam pembelajaran ini tentunya yang pertama ya, anak dapat mampu menganalisis peran dari makhluk hidup yang ada pada rantai makanan tersebut. Bahwasanya pada alam semesta ini semua makhluk hidup baik dari manusia, hewan, tumbuhan itu memang saling berhubungan dan saling melengkapi. Bagaimana kita sebagai manusia ini mempunyai kelebihan yang lebih, bagaimana caranya kita untuk menjaga kemudian melestarikan yang ada di lingkungan kita, baik dalam menanam pohon, baik kita memelihara ternak di rumah, itu memang perlu sangat penting kita ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita hanya menerapkan atau memberikan rantai makanan, memberikan perantai makanan hewan-hewan saja, itu anak-anak mungkin ya paham bahwa di rantai makanan di dunia ini ada rantai makanan di daratan, ada di lautan, hutan atau kebun. Nah, di sini kita bisa menggabungkan maksud dari
tujuan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya manusia memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan makhluk hidup lainnya, supaya lebih menjaga keseimbangan alam. Jadi itu harapan kita semua ya Bu ya, gitu. Jadi semoga observasi hari ini pembelajaran Ibu di kelas berjalan lancar, semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan, gitu ya Bu ya. Oke, jadi nanti abis ini masuk kelas, nanti saya mengamati Ibu dari belakang, gitu ya. Oke, mungkin demikian diskusi pra observasi untuk pembelajaran di kelas supervisi akademik. Jadi mungkin kita nanti ketemu di observasi ya Bu ya. Oke, baik. Di sini saya bersama Bu Fitri. Saya akan melakukan observasi di kelas. Nanti saya di belakang ya Bu. Ibu melakukan pembelajaran di depan bersama peserta didik ya. Oke? Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Mari kan kawan, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, Ibu mau mengecek kesiapan terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Iya. Coba dirapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya. Sudah siap ya? Oke. Coba Ibu mau cek kehadiran dulu. Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba anak-anak semuanya berdiri. Yuk. Yang semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke. Tangannya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Iya, oke. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Apakah kalian siap belajar? Siap. Apa keyakinan kelas 5B? Mantap, menjaga kebersihan, satu perhatikan dua, kajian berdoa dengan dan tenang, tepat waktu dan lupa disiplin, siap, hati menyimak saat belajar, fokus, peduli dengan teman, dan saling menghargai, itu keyakinan kelas 5B. Mantap, tepuk tangan buat kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Oke, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak pernah melihat hewan ini tidak? Apa namanya, seekor kucing yang mengejar tikus? Pernah? Akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi peserta didik. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Perhati di lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan atau memperoleh energinya? Dengan cara apa? Dengan cara makan. Terus kemudian, apakah makhluk hidup satu dengan lainnya berkaitan dalam sebuah ekosistem? Berkaitan? Nah, anak-anak simak video berikut ini ya. Coba perhatikan ya. Iya, jadi di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali rantai makanan yang terbentuk, mulai dari ekosistem yang di lingkungan kita ya, sawah, ekosistem di laut maupun ekosistem di hutan. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 dengan gaya belajarnya masing-masing. Di sini kelompok 1 visual, auditori, dan di sini ada kinestetik. Baik ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Silakan bersiapkan juga alat-alatnya. Kemudian anak-anak jawab di lembar berikutnya
Ya. Ini sudah di sini ada tayangan video ya tentang makhluk hidup, tentang rantai makanan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum dilihat, coba amati video tersebut ya. Amati video ini, nanti dianalisis peran makhluk hidup yang ada di rantai makanan tersebut itu apa aja. Jadi kalian benar-benar lihat di videonya ada makhluk hidup apa aja di sini, dan kalian harus memperhatikan peranan apa yang ada di sini ya. Nanti kemudian ada soalnya, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut, silakan tuangkan di sini. Paham? Ya, paham. Ya. Amati gambar makhluk hidup. Berikut analisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dianalisis ini gambarnya, ya kan? Di sini itu ada gambar. Silakan anak-anak gunting dan rangkailah di sini menjadi sebuah rantai makanan. Oke? Di situ juga banyak terkumpul apa? Hewan-hewan ya, gambar hewan-hewan ya. Yuk perhatikan. Silakan anak-anak gunting dan tempelkan. Apa? Ya, saling bekerja sama dengan baik. Ayo, kita akan memulai presentasi. Dipersiapkan kelompoknya, siapa yang mau maju? Ayo, siapa dulu yang mau maju nih? Mungkin kelompok siapa yang berani maju dulu? Oh ya, Mas Zaki ya, kelompok 1 nih. Yuk, diperhatikan siapa yang mau bertanya setelah ini? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. ya. Tumbuhan sebagai produsen. Ya, tumbuhan sebagai produsen. Tikus sebagai konsumen 1. Ya. Ular sebagai konsumen 2. Ya. Elang sebagai konsumen 3. Jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Iya, terus kemudian ada lagi? Iya, terus jelaskan. Diminta untuk menemukan apa itu? Temukan rantai makanan yang ada pada gambar. Temukan rantai makanan yang ada pada gambar. Coba kasih tahu teman-temannya. Nah, perhatikan gambar yang dari kelompok 1. Nih, ribet nggak? Banyak ya? Banyak sekali. Ini gambar-gambar makhluk hidup yang ada di LKPD ini oleh kelompok 1 dibentuk menjadi sebuah rantai makanan. Ada berapa rantai makanan yang sudah dibentuk kelompok 1? Kita lihat ada berapa, Jaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, Bu Guru di sini memberikan ada, Ibu kira di sini 4. Ternyata anak-anak mampu menyebutkan 6. Coba disebutkan. Dari gambar ini, ya, dari gambar ini, kelompok Jaki bisa menyebutkan sebanyak 6 rantai makanan yang terdapat di gambar tersebut. Iya, tepuk tangan dulu untuk Jaki. Dari kelompok 1, silakan ada yang menanggapi atau bertanya. Ya. Menjelaskan bagaimana jika salah satu konsumen itu tidak ada. Coba. Jika salah satu konsumen tidak ada, maka organisme lainnya meningkat. Contoh, hewan pemakan daging. Jika hilang, maka hewan pemakan tumbuhan akan meningkat. Iya, jadi ketika salah satu konsumen itu tidak ada, nah hewan sebelumnya atau makhluk hidup sebelumnya itu pasti akan meningkat. Contohnya tadi ketika hewan pemakan daging hilang atau tidak ada di sebuah rantai makanan tersebut, maka apa yang terjadi? Hewan pemakan tumbuhan akan meningkat karena tidak ada yang memakan hewan pemakan tumbuhan tersebut karena sudah mati atau punah, ya, seperti itu. Tepuk tangan dulu deh untuk Jaki sekali lagi. Silakan. Kemudian untuk kelompok siapa lagi? 2. Oke, silakan maju. Di sini di video tersebut terdapat apa saja, Mbak? Silakan dibacakan hasil kelompoknya. Video yang telah diamati itu tadi ada tumbuhan, apalagi? Belalang, kodok, apa? Jamur. Iya, elang dan jamur. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa sudah berani maju. Jadi tadi sudah mengamati video yang ada di laptop tersebut, ya, sudah bagus. Kelompok 2. Terus
Ada yang ingin bertanya? Oh ya, apa? Tolong jelaskan kembali peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan tadi. Oh iya, jadi Mbak Nisa diminta untuk menjelaskan kembali isi yang ada di video tersebut itu makhluk hidupnya itu sebagai apa perannya? Dibacakan kembali, mungkin belum jelas ya? Iya, coba bacakan kembali. Tumbuhan sebagai produsen. Nah, tumbuhan sebagai produsen. Tadi ada tumbuhan ternyata. Terus ada apa lagi? Belalang sebagai konsumen 1. Terus? Kodok sebagai konsumen 2. Iya, kodok sebagai konsumen 2. Terus? Ular sebagai Konsumen 3. konsumen 3. Terus? Elang sebagai Konsumen 4. Jamur sebagai pengurai. Itu tadi ya, Mas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 deh. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Ya, siapa perwakilan? Maju. Jidan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumput, Ada rumput produsen. Ada apa itu? kijang, Ada kijang, harimau, dan jamur. dan jamur. Iya, tepuk tangan dulu deh. Ada pertanyaan? Panji? Selain tikus dan kijang, hewan apa yang bisa menjadi konsumen 1? Di LKPD selain tikus dan kijang yang bisa menjadi konsumen 1 adalah jangkrik dan kupu-kupu. Coba perhatikan mana tadi. Tuh, dikasih tahu Panjinya yang kumpulan ini. Nah, jadi ini ya, di LKPD ini ternyata banyak sekali hewan-hewan, tetapi yang hanya dipilih sama Jidan itu hanya tikus. Jadi selain tikus dan jangkrik itu ada belalang dengan kupu-kupu sebagai produsen. Iya, oke. Tepuk tangan deh buat Panji yang udah bertanya. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. LKPD-nya kumpulkan ke Ibu sini. Kita sudah belajar tentang makhluk hidup yang berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya, oke. Kali ini Ibu Guru mempunyai soal evaluasi. Silakan dikeluarkan ya alat tulisnya, penanya. Ya. Silakan, jangan lupa ditulis namanya. Cukup belum? Geser ke sana, Mas. Satu lagi. Ya. Perhatikan. Ya, namanya ditulis. Terus kemudian di situ ada rantai makanan. Ya. Urutkan dengan benar atau pernyataan yang benar bagaimana itu? Ya, silakan. Pelan-pelan saja. Diperhatikan benar-benar. Udah selesai? Oke, kita ini ya apa namanya kumpulkan salah satu temannya aja. Yuk, kumpulkan. Kumpulkan. Buka. Ya, sini. Iya, terima kasih ya. Oke, mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak sudah baik mengerjakan soal evaluasinya. Terus kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak tadi setelah apa? Telah melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan, ya, mulai dari berdiskusi kelompok. Perasaannya bagaimana? Senang? Senang. Bahagia? Ya. Setelah berkelompok tadi anak-anak sudah bisa berpresentasi mewakili kelompoknya. Ya, sudah bisa mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Ibu bangga sekali dengan anak-anak yang tadi maju ke depan. Tepuk tangan sekali lagi deh. Jadi
setelah anak-anak berkelompok tadi, anak-anak semakin paham bahwa rantai makanan ini ternyata sejatinya makhluk-makhluk hidup ini seperti hewan, tumbuhan, dan maupun manusia adalah hanya untuk bertahan hidup. Iya, sejatinya makhluk hidup ini hidup di dunia itu hanya untuk bertahan hidup. Kita memiliki otak yang cerdas, yang bisa berpikir, ya kan? Kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan, ya kan? Kita bisa melindungi diri kita bisa menjaga orang lain di sekitar kita bahkan mampu merawat makhluk hidup lainnya, seperti kita menanam bunga, menanam sayuran, terus kita memelihara ayam, memelihara bebek. Itu kan kita sama halnya dengan memelihara atau menjaga keseimbangan alam supaya tidak punah. Coba kalau anak-anak di rumah atau orang tuanya di rumah nggak ada yang mulai bercocok tanam atau beternak, itu gimana? Coba. Ketika itu, maka yang terjadi adalah apa? Di jagat raya ini maka populasi hewan dan tumbuhan akan punah. Gimana kalau misalkan kita nggak nanam padi? Kita nggak bisa makan beras, nggak bisa makan nasi, ya kan? Makanya kita sebagai makhluk hidup, mari kita menjaga keseimbangan alam dengan merawat, memelihara, terutama adalah kita memelihara kesehatan kita, pola hidup kita, pola sehatnya dijaga, ya, pola sehatnya dijaga, pola makannya dijaga, pola belajarnya pun juga harus dijaga. Anak-anak pengen jadi ini, pengen jadi itu, cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi itu kan yang perlu dirawat apanya? Terutama badannya. Kalau niatnya ada tapi badannya nggak sehat, itu gimana? Bisa tercapai nggak kira-kira kalau kita sakit-sakitan? Enggak kan? Makanya kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Setuju? Setuju. Ibu ulangi lagi. Contoh produsen seperti tumbuhan. Tumbuhan apa? Ya tumbuh-tumbuhan, Bu. Ada padi. Terus ada apa lagi? Rumput. Ada tumbuhan lain-lainnya, sayuran. Terus kemudian ada konsumen. Seperti apa? Konsumen itu kan ada yang hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan apalagi daging, itu bisa disebut dengan konsumen. Tergantung rantai makanan di lingkungan sekitar tersebut itu hewannya, spesiesnya apa aja gitu ya. Terus paham anak-anak? Paham. Oke. Sampai di situ saja. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati anak-anak ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Hanya di meja. Doa mulai. Salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Ibu ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama Bu Fitri lagi. Di sini saya akan melakukan diskusi pasca observasi setelah Bu Fitri melakukan pembelajaran di kelas gitu. Jadi gimana Bu Fitri perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Ya, alhamdulillah perasaan saya lega. Saya sangat senang, anak-anak juga antusias. Oke. Jadi deg-degan nggak nih di monitoring oleh observer di belakang gitu ketika melakukan sebuah pembelajaran? Ya, awalnya saya merasakan seperti itu lah, deg-degan. Artinya sejauh ini kan memang jarang sekali ya kita melaksanakan kegiatan observasi dengan rekan sejawat. Biasanya kan kita dengan kepala sekolah seperti itu. Ya, alhamdulillah sih saya merasa kesini makin nyaman lah, artinya walaupun di awal sempat nervous seperti itu. Menurut Bu Fitri nih pembelajaran yang Bu Fitri lakukan di kelas tadi gimana gitu? Apakah ada kekurangan atau sudah baik nih gitu? Ya, tentunya kalau dari pembelajaran yang saya laksanakan tadi
ada baik dan ada kurang baiknya lah ya. Jadi pada saat tadi itu anak melakukan presentasi, di situ anak ya memang kita lihat lah seperti itu tadi ya, Iya. memang kurang sekali dalam betul. menyampaikan hasil diskusinya. Iya. Artinya memang anak-anak dalam berbicara kesehariannya itu lancar dengan tentunya, tapi ketika anak-anak disuruh untuk maju ke depan menyampaikan presentasinya itu masih terbata-bata, masih belum terlalu lancar menyampaikannya. Namun setelah itu saya melihat lembar kerja siswa didik yang mereka kerjakan, ya bagus. Artinya benar yang sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang ada di LKPD ini benar. Cuman untuk menyampaikannya aja tadi di kelompok satu kelompok ada yang kurang menurut saya. Jadi kendalanya ada di siswa ketika menyampaikan pendapatnya gitu ya Bu ya. Menyampaikan presentasi Ya. hasil diskusinya. Betul. Oke, jadi itu kendala yang dialami Bu Fitri tadi ya. Gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya Bu ya. Hasil pengamatannya tadi saya Tadi ya di kelas tadi. Itu yang pertama terkait tujuan pembelajaran itu sudah muncul, Ibu sudah menyebutkan tujuan pembelajaran yang dicapai tentang menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan gitu kan ya. Kemudian yang kedua, area pengembangannya sudah nampak, yaitu Ibu akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi baik konten, proses dan produknya itu semua sudah ada. Kelompoknya juga sudah terbentuk sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian LKPD juga sudah menyesuaikan dengan gaya belajar mereka yang dibagikan ke peserta didik. Kemudian yang ketiga, strateginya juga sudah tadi kan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan sintaksnya, problem based learning, sudah ada masalah yang dimunculkan gitu. Jadi ya sudah bagus menurut saya Bu ya. Saya observasi tadi ya Bu, sudah baik, semuanya sudah baik. Nah, dari banyak nih kebaikan yang sudah ada, kendala yang Ibu alami di pembelajaran di kelas tadi apa? Iya, kendala Selain presentasi anak-anak tadi. Iya. Kendala yang saya dapati waktu saya melaksanakan kegiatan belajar tadi itu kendala teknis ya Bu, di mana ketika kelompok anak sleep itu kan ketika kita akan menghidupkan kembali, memasukkan email kembali, memasukkan sandi kembali. Nah itu di situ saya malah memasukkan email dan sandi saya. Harusnya email sandi anak-anak aja. Anak pakai belajar ID. Iya, anak kan sudah ID, kayak udah punya email akun belajar ID-nya, sudah ada passwordnya. Itu karena kelompoknya itu saya masukkan email saya sandi saya, makanya anak-anak itu Bu ini Bu Muncul kok mati kalau videonya keluar sendiri. Kemudian yang kedua yaitu masih di presentasi Bu, karena presentasi itu anak-anak memang menurut saya harus saya kendalai di situ, karena ketika anak-anak maju ke depan menyampaikan presentasinya masih terbata-bata, maka hasil belajarnya walaupun sudah baik, sudah bagus, hasil karyanya bagus, tapi ketika menyampaikannya masih terbata-bata, maka memori yang lainnya itu mungkin tidak dapat mencerna dengan baik atau dapat mengurangi penilaian saya. Seperti itu sebenarnya. Nah, dari kendala-kendala yang sudah disampaikan, kendala presentasi, kendala teknis yang ada gitu kan, kira-kira nih rencana tindak lanjut Bu Fitri ke depannya itu apa gitu? Kendala yang tadi ya, rencana tindak lanjut ke depannya ya mungkin saya nanti akan lebih teliti lagi tentang kelompok yang saya pakai, kemudian gimana anak ketika maju ke depan masih deg-degan, masih terbata-bata, itu nanti saya coba akan melakukan kegiatan bermain peran di berbagai materi atau pembelajaran yang ada. Mungkin dengan bermain peran anak-anak mulai terlatih, mentalnya terlatih dalam berbicara dengan teman di depan kelas gitu kan, melatih berbicaranya dengan rekan sejawat lainnya maupun dengan gurunya seperti itu. Bermain peran luar biasa gitu. Jadi dari rencana tindak lanjut yang sudah Bu Fitri rencanakan ya ke depannya, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Fitri untuk melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Untuk rencana tindak lanjut ini
pertama mungkin saya akan mencari referensi-referensi terlebih dahulu yang ada di internet, media sosial zaman sekarang ya. Setelah itu mungkin saya akan melaksanakan diskusi dengan Mas Jawa, bisa dengan Bu Sami Oke. atau dengan CGP lainnya ya, atau dengan sejauh saya di kantor kita. Oke. Kira-kira kapan nih Bu targetnya? Pelaksanaannya kapan? Ini di depannya. Oke. Ditunggu ya Bu kabarnya. Iya, saya konfirmasi lagi. Oke. Jadi terima kasih ya Bu. Mungkin kedepannya program kita rencana tindak lanjut Bu Fitri itu bisa berjalan dengan baik, Iya. lancar semuanya, dan semuanya bisa menjadi solusi ya untuk anak-anak, untuk pembelajaran Bu Fitri juga, gitu ya Bu ya. Tuh, mungkin cukup diskusi pasca observasi kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bu Fitri? Cukup ya. Semoga kegiatan Bu Sami dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Buddha ini bisa lancar ya. Terima kasih Bu Fitri. Udah. Baik, selesai rangkaian demi rangkaian dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama Bu Fitri Martias Diningsih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.